Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ada kekuatan selalu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita sebagai kaum wanita kita akan terus kuat ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Mari bersama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan kaum wanitamu. Kami tahu Tuhan secara fisik Tuhan, kami lemah Tuhan. Secara pikiran mungkin kami lemah ya Bapa. Secara hati mungkin kami lemah Bapa. Tapi ketika kami taruh semuanya itu di dalam hadirat-Mu, kami tahu kami kuat. Kami mendapat kekuatan yang baru. Biar sungguh Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami. Bahkan melingkupi seluruh keluarga kami Bapa. Melingkupi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Kami serahkan Tuhan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuat
kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini kami minta Bapa. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sejenak komunitas dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekali lagi bawa keluarga kita, suami, orang tua kita, anak-anak kita, bawa di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu ya Bapa. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Tapi kami mau taruh semua Tuhan. Di dalam Engkau, dalam naungan-Mu Bapa. Sekali lagi kita pujikan, ada perlindungan dalam Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
menjawab setiap masalah. Kau sanggup Tuhan membuka jalan. Kau sanggup mengadakan mujizat. Kau sanggup Bapa. Syara Bapa karena-Mu. Kami berharap hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus, hanya mengasihi kami, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Kami tahu Kau beserta. Ya Rabbi ya Shigara Baba Bakana Maya Shini Ana Mase Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Inala Maya Labo. Haleluya, haleluya. Inala Maya Labo. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami gak mau lihat Tuhan apa yang terjadi, tapi kami mau percaya akan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, WBI Bethany Madiun yang dicintai oleh Tuhan. Pada saat ini kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tetapi tidak ada halangan buat kita untuk berjumpa dengan Yesus Juru Selamat kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allahku yang baik, Allah yang mengasihi kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa kami butuh kekuatan daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu, supaya kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Dari awal hingga akhir penaburan firman Allah, biarlah Engkau menjamah setiap hati, di rumah masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Engkau jamah, bahwa kami untuk memahami isi hati-Mu, dan biarlah Engkau memberi kami pengertian, agar kami boleh hidup seturut apa yang Engkau mau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasihku,
yang dicintai oleh Tuhan, pada saat ini saya mau menyampaikan firman Allah dengan tema penyembahan menjadi sikap hidup orang Kristen. Penyembahan menjadi sikap hidup orang Kristen. Sebagai pembacaan kita akan baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakannya buat saudara. Ibrani 13 ayat 11 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudaraku, kaum wanita yang dicintai oleh Tuhan, mengapa saya ambil tema penyembahan menjadi sikap hidup atau gaya hidup orang Kristen? Kita belajar dari Bapa orang percaya, yaitu Bapa Abraham. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan dari Abraham, satu ciri khas yang dia lakukan adalah dimanapun dia berada, dia berjalan di satu tempat dan dia berhenti di sana. Hal pertama yang dia lakukan adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kekasihku, kita sebagai orang keturunan Abraham, orang yang disebut orang percaya, ya, kita harus memiliki gaya hidup menyembah. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, penyembah adalah orang yang telah hidup baru. Kalau saya menyebutkan kata-kata hidup baru, saudara mengingat kata-kata lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah status kita menjadi anak Allah. Sesuai Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya Yesus, dia diberi hak sebagai anak-anak Allah. Kita memperoleh status baru, itu disebut lahir baru. Tetapi seorang penyembah, dia harus memiliki hidup baru. Apa bedanya lahir baru dan hidup baru? Hidup baru adalah sikap hidup yang baru, hasil proses dari pembentukan firman Allah dan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Itu tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 sampai 24 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengapa kebenaran dan kekudusan itu menjadi syarat mutlak bagi seorang penyembah? Karena di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24,
Kita menyembah itu bukan persoalan tempat atau cara, tetapi dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, saya bacakan buat saudara, Yohanes 4 ayat 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, bagaimana kita mampu memiliki hidup yang baru, roh yang diperbarui, pikiran yang diperbarui? Hal yang pertama yang kita sadari adalah kematian Kristus sebagai korban penghapus dosa. Kematian Kristus sebagai korban penghapus dosa. Hari-hari ini saudara kita Muslim memperingati hari raya korban dengan menyembelih sapi, domba. Saudaraku, kita orang Kristen telah memperoleh penebusan dosa bukan dengan sapi atau kambing domba, tetapi di dalam ayat yang kita baca Ibrani 13 tadi ayat 11 dan 12 disebutkan, tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Ayat 12 perhatikan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, itulah yang telah menjadi kebebasan bagi kita dari segala dosa kita. Oleh karena Yesus dengan darahnya sendiri telah menyucikan segala dosa-dosa kita. Sehingga saat kita menyembah Tuhan, maka kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Tuhan sudah menebus segala dosa kita. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, engkau akan putih seperti salju. Itu pengampunan yang Yesus sudah berikan. Jangan pernah engkau mau dituduh oleh iblis. Saat engkau menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dan iblis menuduh, gaya kamu menyembah, kamu dulu kan seperti ini, kamu dulu adalah manusia yang jahat, engkau adalah bekas pelacur, engkau adalah seorang pembohong. Ya, banyak tuduhan-tuduhan bisa diarahkan kepada kita. Tapi dengan kita berpegang kepada Yohanes 4 ayat 23-24, dengan berpegang Yesaya 1 ayat 18, kita akan berkata kepada iblis, enyah kamu iblis, dulu aku memang pendosa, tetapi sekarang darah Yesus sudah menyucikan segala dosaku. Dengan demikian kita boleh terbebas dari segala tuduhan iblis, dan kita boleh bebas memuji dan menyembah Tuhan. Itu dialami oleh seorang pemburu cinta di Samaria yang dijumpai oleh Yesus. Dia 5 kali menikah, dan kali yang ke-6 yang ada di dalam rumahnya laki-laki memang bukan suaminya. Waktu Tuhan membuka aibnya, dia menyadari siapa yang ada di depannya. Dan dia berkata, engkau menyembah di Yerusalem, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Dan itulah jawaban Tuhan yang diberikan kepada wanita itu, yaitu penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat dia berjumpa dengan Yesus, saat dia menyadari bahwa dosanya telah diampuni, maka dia seorang pemburu cinta berubah menjadi pembawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersukacita, marilah kita menjadi penyembah yang benar, karena kita yakin apapun dosa kita, Tuhan sudah mengampunimu. Yang kedua,
rela hidup dipisahkan. Kalau saudara membaca Ibrani 13 ayat 13 dikatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Saudara tahu, Yerusalem adalah bait Allah, tempat yang nyaman untuk beribadah. Tapi ada satu titik di mana Yesus harus dibawa keluar dari Yerusalem. Dia dikeler, dia disiksa, dan kemudian mati di atas kayu salib di luar Yerusalem. Ada masa di mana pemrosesan untuk roh kita, untuk hidup kita memiliki hidup yang baru. Kita rela dipisahkan dari zona nyaman, ya, dipisahkan menjadi orang asing di bumi ini. Seperti sekarang ini, saudaraku, biasanya kita nyaman beribadah di gereja, kan ya. Kita bisa menyanyi dengan segala kebebasan dan dengan penuh sukacita. Tetapi sekarang sangat terbatas sekali, ya. Yang usia lanjut tidak boleh ke gereja. Kita tidak bebas beribadah di gereja karena kondisi virus corona yang merajalela di seluruh dunia. Kebebasan itu, saudaraku, sudah terenggut. Tetapi itu tidak membuat kita terpisah daripada kasih Allah. Kita memang dipisahkan dari zona nyaman itu. Karena bagi kita orang Kristen, pusat ibadah kita bukan di gereja. Pusat ibadah kita bukan di gereja. Tetapi pusat ibadah kita adalah di dalam diri kita sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Walaupun mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi engkau tahu Yesus ada di dalammu. Biarlah engkau mau memuji Dia, biarlah engkau mau menyembah Dia, karena ada di dalam engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mau seperti Yesus, menanggung, ya, penderitaan di luar Yerusalem. Kita seperti orang asing di dalam dunia ini. Saudara tahu, kalau orang asing di Indonesia, tentu dia diperlakukan tidak sama seperti penduduk asli Indonesia. Ya, ada hal-hal tertentu yang sangat dibatasi. Demikian juga kita menyadari bahwa kewargaan kita, ya, walaupun kita warga negara Indonesia, tetapi secara roh kita adalah warga kerajaan surga. Sehingga ada masa di mana hak kita tidak bisa kita capai, kita nikmati, kita diperlakukan tidak adil. Itulah yang harus kita tanggung, saudaraku, supaya kita boleh mencicipi penderitaan daripada Yesus. Kita mau memikul salib kita, karena satu ayat berkata, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam menanggung kehinaannya. Kehinaan, Yesus menanggung kehinaannya bukan karena dia melakukan sebuah dosa. Dia tidak merebut istri orang, dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dia harus menanggung salib. Untuk apa? Oleh karena dia taat kepada kehendak Bapaknya. Itulah yang disebut salib. Jadi kalau saudara dan saya saat ini mengalami sebuah penderitaan, dan penderitaan itu kita alami karena ketaatan kita kepada firman Allah, bersukacitalah karena kita dilayakkan untuk mencicipi penderitaan Yesus. Dan itu yang Tuhan mau. Kita diproses roh kita untuk kita boleh menjadi seperti Yesus. Saudaraku, di dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus menuliskan, dan yang sekarang kunyatakan sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus.
kesudahan mereka ialah kebinasaan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, kita harus siap untuk memikul salib kita dan mengikut Yesus. Tidak bisa tidak. Sekali lagi saya ulangi, Yesus berkata, kalau engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak mengikut aku. Tetapi saat sekarang ini, banyak orang tidak mau memikul salib. Bahkan banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dia tidak mau hidup dalam kekudusan. Dia begitu menikmati dosa. Dia tidak memiliki tata nilai yang tidak kudus. Ya, dia tidak mau menderita untuk mempertahankan kekudusannya. Dia tidak mau dicemooh. Dia tidak mau kehilangan haknya. Sehingga dia menjual Yesus untuk perkara-perkara dunia ini. Sehingga Rasul Paulus harus menangis karena melihat banyak orang-orang Kristen yang menjadi seteru salib Kristus. Tetapi marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tetap memandang kepada Yesus yang selalu memberi kita kekuatan untuk siap memikul salib kita masing-masing dan mengikut Dia. Sebab itulah ada sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita sebuah doa. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Kata-kata lagu ini indah, saudaraku. Kita siap dipisahkan dari dunia ini karena memang kita tidak boleh menyatu dengan dunia ini, tetapi kita harus tetap menyatu dengan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, sehingga kita boleh senantiasa mendambakan kerajaannya. Yang kedua, seorang penyembah adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang baru. Memiliki tujuan hidup yang baru itu tertulis di dalam ayat 14 Ibrani 13. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Tujuan seorang penyembah diubahkan oleh Yesus. Kalau pertama kita belum memiliki hidup yang baru, tujuan kita adalah mencari kebahagiaan dunia ini. Kita mencari kesembuhan. Kita mencari perkara-perkara yang menyenangkan daging, saudaraku. Tetapi kalau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, maka Tuhan akan ubahkan tujuan hidup kita. Tidak lagi kepada perkara-perkara dunia, tetapi di sini dikatakan untuk mencari tempat tinggal yang tetap, yaitu kota yang akan datang. Bukan sekedar mencari kota yang akan datang, tetapi memiliki prospek untuk tinggal di sana. Kita merindukan Yerusalem yang baru, yaitu surga. Ya, kita merindukan untuk punya prospek tinggal di sana. Saya contohkan di kota Madiun, saya tidak tahu di mana ada perumahan elit di sana. Dan saudara merindukan memiliki rumah di lokasi itu, perumahan yang terkenal itu, perumahan yang megah itu. Apa yang harus saudara lakukan supaya engkau punya prospek untuk tinggal di sana? Saya yakin engkau akan bekerja dengan keras. Kemudian engkau akan menabung. Dengan uang tabungan ini engkau memiliki cita-cita bisa membeli rumah di tempat yang megah itu, supaya saudara boleh tinggal di sana. Tapi tidak mungkin, bukan? Engkau punya kerinduan tinggal di perumahan yang mewah, yang elit, tetapi engkau kadang bekerja, kadang enggak, kadang nabung, kadang enggak. Orang Jawa bilang egle. Tidak akan mungkin engkau bisa tinggal di perumahan yang engkau rindukan itu. Demikian juga kita sebagai seorang percaya, yang tujuan hidup kita bukan dunia ini, hanya sementara di dalam dunia ini. Dikatakan Alkitab 70, 80 kalau kuat, ya.
Tidak selamanya kita tinggal. Ada masa di mana kita harus tinggalkan dunia ini. Kita merindukan untuk punya prospek tinggal di sorga. Tetapi kita egla-egle, saudara. Di dalam berdoa egla-egle, di dalam melayani Tuhan egla-egle, di dalam beribadah kepada Tuhan gak sungguh-sungguh. Mungkinkah sikap kita yang sedemikian kita bisa memiliki prospek untuk tinggal di dalam kerajaan surga? Saudara tahu jawabannya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita, kalau memang kita memiliki kerinduan untuk tinggal di kota yang akan datang, yaitu kerajaan surga, kita dengan sungguh-sungguh, kita dengan serius melakukan apa yang kita bisa lakukan selagi ada kesempatan. Apa yang harus kita lakukan? 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, dalam bersekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, apa yang engkau kerjakan bukan untuk mencari harta dunia ini, tetapi saat engkau melayani Tuhan, saat engkau melakukan misi Allah, penyelamatan jiwa-jiwa, itulah engkau mendapatkan upah di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Matius 6 ayat 1-4, Matius pasal 6 ayat 1-4 dikatakan sebagai nasihat yang indah buat kita, ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kita tidak bisa beribadah di gereja, bukan berarti kita berhenti beribadah, bukan berarti kita berhenti melayani jiwa-jiwa, bukan berarti kita berhenti berkorban, saudaraku. Dikatakan satu ayat, biarlah engkau terus berbuah. Kalau engkau diizinkan hidup hari ini, maka tugasmu adalah berbuah, saudara. Dalam kondisi seperti ini kita tidak mampu memprotek diri kita dari virus corona, karena virus itu terlalu kecil, ya. Baik dengan masker, dengan cuci tangan, apapun itu hanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri. Tapi bukan berarti bahwa itu menjadi hal yang pasti menolak virus itu. Tetapi kita sadar bahwa kita membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita hidup, maka kita patut syukuri. Ini semua karena perlindungan Tuhan. Dan tugas kita, kalau Tuhan izinkan hari ini kita masih hidup, adalah berbuah. Dan biarlah buahmu ini tetap. Jadi dalam segala situasi dan kondisi, kita boleh tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebab itu saudaraku, apapun yang engkau lakukan bukan untuk dipuji orang. Apapun yang engkau lakukan mungkin tidak dilihat oleh Bapak Gembala, oleh Ibu Gembala, oleh pimpinanmu. Tetapi sadari bahwa Tuhan melihat apa yang tersembunyi, apa yang engkau lakukan untuk menolong orang, untuk berkorban bagi pelayanan, bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, bagi orang yang membutuhkan, tetaplah lakukan apa yang engkau telah Tuhan taruh beban di dalam hatimu. Lakukan itu selagi ada kesempatan. Maka Tuhan akan memperhatikan apa yang engkau kerjakan.
seorang hamba Tuhan dari GPCC Jakarta berkata bahwa di gereja kami hanya orang kaya yang bisa melayani Tuhan. Mungkin saudara kaget dengan kata-kata itu. Yang dimaksud kaya, orang kaya yang bisa melayani Tuhan, itu bukan kaya harta, tetapi yang disebut kaya hati, kaya kemurahan. Saudara, saya pernah jumpai seorang janda kategori sangat miskin. Seberapa puluh tahun yang lalu waktu saya masih jadi siswi sekolah Alkitab di Surabaya. Saya pikir pekerjaannya adalah seorang pengemis karena kondisi rumahnya yang amat sangat sederhana. Tetapi saya terkagum-kagum waktu saya masuk ke rumahnya. Dia bawa 2 celengan, orang Jawa bilang tempat tabungan dari tanah liat yang sangat berat. Kemudian dia berkata, "Sus, yang satu ini aku mau persembahkan untuk pembangunan gereja. Yang satu ini saya berikan untuk perpuluhan." Kalau melihat kondisi rumahnya, tidak ada meja kursi apapun yang ada di ruangan itu. Yang ada adalah mesin jahit tua dan sebuah bangku. Tidak ada yang berharga. Tetapi dia masih memiliki ketaatan untuk memberikan 1/10 untuk dikembalikan bagi Tuhan. Setiap hari dia sisihkan uang ratusan, koin ratusan untuk ditabung dan terlibat di dalam pembangunan gereja. Dia bisa memaklumkan diri untuk tidak harus memberikan sumbangan buat pembangunan gereja. Dia bisa memaklumkan diri, saya sangat miskin, saya tidak harus mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tetapi saya melihat ketaatan yang luar biasa di dalam pribadi yang menurut kategori orang pada umumnya sangat miskin ini tadi. Kemudian saya pulang ke asrama sekolah Alkitab dengan naik beca. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia bayar ongkos becaknya. Saya tidak mau, saya tidak sampai hati terima uang pemberiannya. Saya berkata, "Tidak tante, saya punya uang untuk membayar ongkos becak." Dia jawab, "Tidak sus, saya yang bayar, saya yang bayar." Dia paksa saudara untuk membayar ongkos becak pulang ke asrama sekolah Alkitab. Saudara lihat, dia miskin, tetapi dia sebenarnya adalah orang kaya. Kaya dalam iman, kaya dalam kemurahan. Saya tahu banyak saudara, lebih daripada ibu yang saya jumpai di Dupak Rukun Surabaya berapa puluh tahun yang lalu. Saya yakin bahwa kondisimu lebih baik. Oleh sebab itu saudaraku, sadari rumahmu bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Tapi engkau punya satu tujuan hidup, yaitu kota di seberang sana, kota baru, yaitu surga, di mana engkau harus kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, agar engkau dan aku punya prospek untuk tinggal di sana. Yang terakhir, penyembah memiliki dampak bagi lingkungannya. Kalau saudara baca Ibrani 13 ayat 15 sampai 18, apa dampak bagi lingkungan? Hal yang pertama adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Tidak bisa tidak, seorang yang menyembah Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, maka engkau akan transfer sifat karakter daripada Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan yang sangat baik. Kalau engkau bergaul akrab dengan Tuhan di dalam penyembahan, maka karakter Tuhan itu akan transfer di dalam dirimu. Sebab itu ucapan bibir mulut kita bukan ucapan bibir yang tajam, yang menyakiti hati orang, tetapi ucapan bibir yang membangun, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Saya selalu berkata dalam doa saya, terima kasih Tuhan, aku boleh hidup hari ini. Terima kasih Tuhan untuk suami yang baik yang Engkau berikan pada kami,
untuk anak-anak yang baik yang Engkau berikan pada kami, untuk keluarga yang baik yang Engkau berikan pada kami. Mungkin saudara berkata, itu kan Bu Heru, saya tidak mengalami hal yang seperti itu. Tetapi saudara sadari, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk menghujat Tuhan, untuk marah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Yesus tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. Dia akan turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan buat kita. Sebab itu belajarlah untuk memberikan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apapun kondisimu, dan engkau akan melihat bahwa mujizat demi mujizat, perubahan demi perubahan, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan engkau rasakan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, berbuat baik, memberi bantuan kepada sesama. Dalam kondisi sekarang banyak orang-orang yang terdampak ekonominya, saudara. Mungkin sesama teman gereja ataupun di luar sana. Banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Kalau Tuhan memberkati engkau lebih daripada yang lain, biarlah engkau mau memberikan bantuan kepadanya. Itu adalah ekspresi imanmu, itu adalah dampak dari seorang penyembah. Dia tidak akan pernah bisa tinggal diam melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, dampak yang ketiga, tunduk pada otoritas pimpinan. Seorang penyembah adalah seorang yang selalu tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dia bisa tunduk kepada Tuhan, maka dia pasti bisa tunduk kepada pimpinan yang ada, yang terlihat oleh mata kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak bisa dibohongi. Kalau engkau tidak bisa tunduk pada pimpinanmu, bisa dipertanyakan, apakah engkau sudah hidup di dalam penyembahan? Karena engkau dalam penyembahan itu, engkau belajar untuk tunduk kepada Allah, dan engkau mampu untuk tunduk kepada pimpinanmu. Yang keempat, ya, berdoa syafaat adalah masuk di dalam peperangan rohani. Dikatakan di dalam ayat 18, berdoalah senantiasa untuk kami, berdoalah terus menerus untuk kami. Ya, doa syafaat itu dibutuhkan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita berdoa untuk negara dan bangsa kita, supaya virus corona ini secepatnya boleh berlalu, pandemi ini secepatnya boleh berlalu, saudaraku, dan ekonomi boleh kembali dipulihkan. Kita berdoa untuk petugas-petugas medis, dokter, perawat, mereka-mereka yang menangani pandemi ini, di saat pandemi ini. Engkau doakan mereka, engkau doakan keluarganya, saudaraku. Mereka membutuhkan doamu. Oleh sebab itu, mari kita berdoa syafaat untuknya. Dan saya katakan, saudaraku, bahwa doamu adalah sebuah peperangan. Seorang penyembah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis. Saudara ingat Daud? Daud adalah pribadi yang suka menyembah Tuhan. Setiap hari dia main kecapi menyembah Tuhan. Itulah gaya hidupnya. Setiap saat, setiap hari. Dan dampaknya, karena dia suka menyembah Tuhan, maka pujiannya, permainan kecapinya mampu mengusir roh jahat yang merasuk Raja Saul. Demikian juga kalau saudara dan saya memberikan dirimu untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, maka doamu akan memiliki kuasa untuk mengatasi virus-virus yang jahat yang sekarang ini menyerang banyak orang di seluruh dunia ini. Engkau dibutuhkan, penyembah-penyembah, engkau dibutuhkan karena engkau berdampak bagi dunia ini. Doamu berdampak. Sebab itu, saudaraku, marilah kita mau menjadi penyembah, karena itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menjadi penyembah? Saya simpulkan
Hal yang pertama, kalau engkau rindu menjadi penyembah-penyembah yang benar, memiliki hidup yang baru, hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus dan rela dipisahkan dari zona nyaman dunia. Yang kedua, memiliki tujuan hidup yang berorientasi pada kekekalan dan bukan pada upah di dunia. Yang ketiga, memiliki dampak positif bagi lingkungannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di tengah situasi yang ada Tuhan. Kau memberikan kekuatan dan penyertaan yang terbaik buat kami Tuhan. Kau memberkati setiap wanita-Mu ya Bapa dengan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh buah-buah Tuhan di dalam setiap para wanita-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami Tuhan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita yang setia, wanita yang memiliki komunitas yang terbaik dan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan di setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali padamu dengan sia-sia. Oleh kekuatan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berdampak di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu buat kami ya Bapa. Syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari setiap wanita, terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati setiap saudara, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati serta menjadikan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, Engkau diberkati untuk menjadi dampak. Yang terima berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.